di Bromo, itu lalu mereka habis lari pulang atau nginep di sana? Rata-rata mereka nginep. Lalu nginep di mana? Orang sebanyak itu? Ada kita juga bantu sediakan homestay, Pak. Nah, homestay ini juga banyak dari homestay ini juga bukan homestay yang memang sudah ada, tapi rumah-rumah penduduk. Oh, jadi mereka nginep di rumah penduduk juga? Nah, apa dampak positif dengan adanya Bromo Marathon ini bagi warga masyarakat di sana, apa manfaatnya? Yang jelas sih perekonomian semakin jalan. Mas Seto atau Kang Seto, ya, tadi di video Anda lari-lari pakai jas dokter gitu. Itu akan lari begitu atau kenapa itu larinya begitu? Ya, katanya sih supaya menunjukkan bahwa itu dokter yang lari. Oh, pasien rumah sakit jiwa juga pakai begini. Bagaimana animo masyarakat dengan adanya rencana untuk 5K for Smile ini? Animo cukup besar sekali. Jadi kita beberapa kali sering mereka sudah menanyakan kapan pendaftaran akan dibuka, selalu kapan dimulai tanggal. Animo cukup banyak sekali karena kami membuka kesempatannya tidak hanya untuk pelari profesional karena bukan race run, fun run. Jadi banyak yang para amatir yang hanya ingin gaya-gaya datang lari, ingin gabung dengan kami. Sudah nggak sabar itu ya? Ya. Baik, nanti saya akan tanya apa persyaratannya dan bagaimana cara mendaftarkan, berapa biaya untuk mendaftarkan, juga termasuk Bromo Marathon. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan teman-teman dari Berlari untuk Berbagi. Ya, sudah ada di antara kita. Baik, untuk saat ini diwakili oleh Arlan Lukman, ya. Boleh tahu, mungkin sebagian dari kami ini belum tahu apa sih kegiatan dari komunitas Berlari untuk Berbagi ini. Bisa cerita sedikit apa yang dilakukan oleh teman-teman? Kami ini komunitas pecinta olahraga lari, hobi kami lari, dan kami adalah komunitas yang ingin memaknai larinya kami dengan berbagi kepada sesama. Dari mana gagasan untuk membentuk komunitas Berlari untuk Berbagi ini? Gagasan ini dimulai tahun 2009, diprakarsai oleh Mas Sandi Uno dan juga teman-teman, dan berjalannya waktu kami ini sebetulnya hanya ingin berlari saja dan ingin memaknai lari kami. Jadi kalau kita cuma lari ya kita dapat capek, kita dapat habis uang juga karena kita lari kemana-mana. Tapi kok kayaknya cuma di situ-situ aja. Sebagai makhluk, sebagai manusia, kami ingin juga orang lain mendapatkan manfaat dari larinya kami ini dengan cara kami mengumpulkan donasi dan kami salurkan ke yayasan-yayasan penerimaan donasi itu. Siapa aja anggotanya? Dari kalangan mana saja? Jumlah anggota kami yang aktif itu sekitar 30 orang. Kami terdiri dari profesional, wirausahawan, wirausahawan, juga banyak industri yang terlibat, baik itu di oil and gas sampai industri travel, asuransi, semua lengkap. Selama ini sudah mengumpulkan dana dari kegiatan lari di mana saja? Kami berlari di dalam dan di luar negeri. Untuk di dalam negeri kami mengikuti Bali Marathon, kami ikut Jakarta Marathon yang pertama. Terus di luar kita ikut di Australia, di Singapura, di Amerika, di New York, Berlin, Tokyo, Paris. Bagaimana cara mengumpulkan donasi? Jadi sampai dengan tahun 2013 kami mempunyai suatu skema, yaitu skema penggandaan. Jadi kalau ada donatur atau yang ingin menyumbangkan kepada suatu yayasan melalui kami, itu kami gandakan. Contoh misalkan Bang Andi menyumbang Rp1 untuk suatu yayasan melalui kami, itu akan kami gandakan. Jadi menjadi Rp2 yang akan kami donasikan. Setelah tahun 2013 konsep ini berubah. Kami seperti dalam tanda kutip menjual per kilometer yang kami larikan. Jadi kami lari maraton yaitu 42,195. Kami cari, misalnya Bang Andi membeli 10 kilo, ada yang lain membeli 10 kilo, sampai jadi 42. Begitu finish, kami sudah mengumpulkan 42 kilometer dikalikan jumlah angka uang yang dikembangkan
yayasan penerima. Lalu dananya biasanya disumbangkan untuk siapa? Kami menyumbangkan ini kepada yayasan yang memiliki badan hukum, itu pasti, dan yang sudah disepakati di awal sebelum kami berlari tentunya. Dan juga sesuai dengan 4 pilar dari berlari untuk berbagi. Jadi kami fokus di 4 pilar, yaitu anak-anak, pendidikan, kewirausahaan, dan juga lingkungan hidup. Jadi selama yayasan penerima ini sesuai dengan fokus pilar kami, ya kami akan melakukan donasi ke sana. Sekarang sudah sekitar 50 lebih yayasan yang atau lembaga yang menerima donasi melalui berlari untuk berbagi. Lari untuk berbagi. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Kembali ke Dedi. Jadi kapan akan ada Bromo Marathon tahun 7 ini? September. 7 September. Ya. Oh, Anda juga. 7 September 5K for Smile. Target untuk dapat, tadi Anda bilang dapat kira-kira donasi 50 juta. Kalau Anda kira-kira punya target nggak? Kita ada target. Untuk tahun ini kita at least 100 juta yang akan kita sumbangkan. Oke, kita doakan supaya tercapai ya 50 dan kalau ada yang mau ikut 5K for Smile, bagaimana cara mendaftarkan diri? Bisa mendaftarkan diri ke www.5kforsmilebandung.com. Oke, terus Atau bisa datang ke kantor kami di bagian bedah mulut dan maksilofasial di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. apa syarat untuk ikut dalam 5K for Smile? Syaratnya hanya ikut bayar uang pendaftaran yang sebesar 75.000. Yang rencana akan kami donasikan sebagian setelah kita potong untuk biaya operasional. Ya. Kita rencana sih biaya operasional dari sponsor. Jadi uang Kalau pendaftaran ada sponsor, maka seluruhnya bisa disumbangkan untuk Ya. operasi anak-anak ya untuk lari. Cuma ya, alhamdulillah hingga segini sponsor belum ada. Kita doakan supaya ada ya. Tenang aja, setelah ini ditayangkan, saya yakin banyak orang-orang baik tentu akan menolong Anda. Amin. Iya. Kalau Dewi tadi syaratnya apa untuk bisa ikut di Bromo Marathon? Yang jelas kategori kita memang sedikit high risk run gitu. Jadi kita ada paling nggak usia harus 18 tahun ke atas gitu. Terus kalau memang di bawah 18 tahun mereka harus menyertakan surat persetujuan dari orang tua gitu. Nah, untuk yang 60 tahun ke atas ya Oma. Tidak dianjurkan. Pak Suraman marah loh. Iya. 60 tahun ke atas kenapa kok Anda jadi takut ngomongnya? 60 tahun ke atas kita wajib dari peserta wajib menyertakan surat keterangan dari dokter bahwa dia masih boleh berlari gitu. Oke. Soalnya kita lumayan juga kan elevasinya dan juga tingkat oksigen juga, kadar oksigen juga yang lumayan tipis gitu. Ya, baik. Terima kasih Dedi ya. Terima kasih juga Seto sudah berbagi dengan kita semua di sini. Lari jarak jauh menuju tempat-tempat yang indah di Indonesia dengan memberi kepada yang memerlukan.